beribadah sekolah minggu walaupun masih lewat online. Kakak harap itu tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kita untuk memuji Tuhan. Nah, namun sebelumnya kita berdoa dulu ya, kakak yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami beribadah sekolah minggu, berkati kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Bapa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian menyatakan kasih Yesus manis dan indah. Yuk adik-adik di rumah boleh berdiri mengikuti gerakan kakak-kakak yang di depan ya. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Corneli. Adik-adik, nanti duduk yang manis ya waktu mendengarkan cerita. Sebelumnya kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan punya berita yang indah. Yesuslah namanya, juru selamat kita. Salam, selamat pagi anak-anak di rumah. Apa kabar semuanya? Ibu harap kita semua sehat-sehat selalu, berada dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang memuji menyembah Tuhan meskipun hanya melalui live streaming. Ibu harap ini tidak mengurangi makna kita dalam menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum Ibu membawa cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ibu akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, Ibu akan menceritakan firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis.
Di daerah pegunungan Yudea, tinggallah sebuah keluarga yang dikenal sebagai keluarga imam. Nama kepala keluarga itu ialah Zakaria dan istrinya Elisabet. Ada seorang anak laki-laki di rumah mereka yang dapat dianggap cucu mereka. Tetapi itu adalah anak mereka yang bernama Yohanes. Zakaria dan Elisabet sangat senang dan bersyukur kepada Allah melihat anak itu bertumbuh dalam rumahnya. Yohanes suka mempelajari firman Tuhan. Kalau ada hal yang susah untuk dia mengerti, dia dapat bertanya kepada ayah. Apa arti ayat ini, Bapak? Dia bertanya kepada ayahnya. Zakaria menceritakan kepada Yohanes apa yang terjadi menjelang saat kelahirannya. Yohanes semakin besar dan bertumbuh menjadi seorang pemuda. Kemudian ia pergi ke padang belantara. Yohanes hidup dengan cara yang sangat sederhana. Ia memakai jubah bulu unta sama seperti Nabi Elia dulu. Makanannya ialah belalang dan madu hutan yang dapat diperoleh di tempat pengasingannya itu. Dia mulai mengerti khotbah yang dia harus sampaikan kepada orang Yahudi. Segera Yohanes meninggalkan padang belantara dan menuju ke lembah Yordan. Di situ ia mulai berkhotbah. Khotbah Yohanes sangat singkat dan sederhana. Orang-orang berdatangan untuk melihat Yohanes dan mendengar khotbahnya. Ada yang bertobat, mereka menyesali dan mengakui dosa-dosa mereka, lalu memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Pengalaman itu membuat muka mereka berseri-seri. Dosa telah diampuni dan damai sejahtera memenuhi hati mereka. Tetapi ada yang masih ragu-ragu, dibaptis atau tidak. Ada juga yang dengan sengaja mengeraskan hati mereka. Di antara mereka itu ada beberapa orang Farisi. Mereka merasa tidak perlu merendahkan diri karena terlalu sulit mengakui dosa. Muka mereka terlihat murung dan mereka tinggalkan tempat itu dengan hati yang tidak tenang. Lalu Yohanes mengatakan kepada orang banyak itu, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Aku ini hanya membaptis dengan air, tetapi ia yang kita nanti-nantikan, Mesias itu, sudah berada di tengah-tengah kamu. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Ia lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. apa yang dikatakan Yohanes memang benar. Mesias sudah berada di tengah-tengah mereka. Ia adalah Yesus dari Nazaret. Ia berjalan dari Galilea sampai ke tempat Yohanes membaptis. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya di antara orang banyak yang ingin dibaptis. Kata Yesus kepada Yohanes, Baptislah aku juga. tetapi Yohanes menjawab dan berkata kepada Yesus, Akulah yang harus dibaptis olehmu, dan engkau datang padaku? Maka Yesus turun ke sungai Yordan untuk dibaptis seperti orang-orang lain yang sudah bertobat. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada dosa yang harus diakuinya. Yohanes membaptis, Tuhan Yesus yang mau menjadi sama dengan semua orang berdosa. Peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang yang berkumpul di sekitar tempat itu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga terbukalah langit. Lalu kelihatanlah Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Bersamaan dengan itu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Melihat Roh Kudus turun atas Yesus, Yohanes menjadi sangat bersukacita. Itulah tanda yang diberi kepadanya oleh Allah sendiri. Karena itu ia berseru kepada orang banyak, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang mereka semua tahu mengapa Yohanes berani berkhotbah, bertobatlah dan dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Maksud Yohanes ialah, Yesus datang untuk menanggung segala dosa kita, sebagaimana seekor domba dipersembahkan oleh karena dosa. Yesus mati sebagai persembahan yang dapat menghapus segala dosa isi dunia ini. Demikianlah firman Tuhan yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini membawa berkat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama.
Ajari kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu ini dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua, anak-anak yang di rumah, juga guru-guru yang mengajar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, sampai ketemu kembali. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi siapkan persembahannya ya. Sebelumnya kita akan berdoa, kakaknya pimpin, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami pada hari ini. Tuhan memberkati persembahan ini, memberkati adik-adik kami, demikian juga orang tua mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita nyanyikan satu pujian lagi yang mengatakan kasih-Nya seperti sungai. Yuk adik-adik yang di rumah, kita berdiri semua. Tuhan Yesus, terima kasih kami naikkan syukur kami kembali kepadamu. Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan keadaan selamat. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Anak-anak kami yang dalam pendidikan, dalam sekolah, Tuhan tolong memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Salam.